Perkenalkan, nama saya Happy Triunitosari. Saya mahasiswa semester 5 dari STFT Intim di Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 4 soal ujian dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan ICTS? Jadi guys, ICTS itu merupakan singkatan dari Information Communication and Technologies, dan dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar kata-kata ini, yaitu informasi, teknologi, dan juga komunikasi. Jadi pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman dalam pembahasan kali ini. Jadi ICTS mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan menerima berbagai informasi. Nah, kita bisa menerima berbagai informasi itu dari misalnya komputer, perangkat lunak, jaringan internet, laptop, atau telepon, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kehidupan kita setiap harinya juga, ada juga contoh aplikasi dari ICTS yang tentunya sering sekali untuk kita gunakan. Nah, misalnya komunikasi melalui WhatsApp, telepon, Telegram, atau email. Karena itu yang sehari-hari sering kita gunakan dalam bertukar kabar atau kita mengirimkan tugas, pasti sering kita gunakan misalnya WhatsApp, email, atau Telegram. Nah, ICTS memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dapat meningkatkan komunikasi, membuka akses informasi yang lebih luas lagi. Nah, ICTS ini dapat memfasilitasi kita dalam komunikasi jarak jauh, memungkinkan juga komunikasi cepat dan lebih efektif tentunya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai ICTS dari pertanyaan pertama mengenai soal ujian ini. Yang kedua yaitu pertanyaan kedua, apa yang dipahami dengan data dan informasi serta arti pentingnya dalam komunikasi. Nah, menurut saya, data merupakan fakta yang belum diolah atau kumpulan fakta dan nilai yang belum diproses, misalnya seperti angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Nah, sedangkan informasi ini merupakan data yang sudah diolah. Tadi, data merupakan fakta yang belum diolah, dan saat ini informasi adalah data yang sudah diolah, yang sudah memiliki makna, sehingga memiliki nilai tambah terlebih khususnya. Nah, arti penting data dan informasi dalam komunikasi yaitu dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat dan juga tentunya efektif. Selain itu, dapat mengembangkan strategi komunikasi yang aktif, meningkatkan kepercayaan dengan menyediakan informasi yang lebih jelas. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu 3 pendekatan Aristoteles. Sebutkan dan jelaskan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Aristoteles, karena pasti kita terkhususnya sebagai mahasiswa sering sekali Aristoteles dibahas dalam perkuliahan kita. Jadi guys, Aristoteles itu merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang. Bukan cuma satu bidang saja, tapi dia dalam berbagai bidang. Nah, 3 pendekatan Aristoteles ini yaitu yang pertama logos, yang kedua etos, yang ketiga patos. Jadi, logos merupakan menguasai ilmu, ide, topik, gagasan, fakta, peristiwa, data, dan informasi. Dalam artian ketika orang berkomunikasi berarti dia sudah menguasai segala ilmu, segala fakta, informasi, dan data-data. Jadi apa yang dia keluarkan itu tidak hanya asal bicara saja, tetapi seluruh data dan informasi sudah dia kuasai dalam kepalanya. Nah, yang kedua yaitu etos. Etos di sini merupakan etika di dalam berbicara. Tentunya kita ketika melakukan komunikasi, kita harus menanamkan apa itu etika. Artinya pentingnya etika itu apa. Nah, di sini dalam etos kita diajarkan bahwa pentingnya beretika dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu patos.
Patos di sini yaitu seni berbicara yang memanfaatkan emosi, nilai, dan kepercayaan audiens untuk beropini dan juga bersikap. Nah, itu 3 dari pendekatan Aristoteles, yaitu pembahasan mengenai pertanyaan ketiga. Kita lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu 5 ayat Alkitab yang berbicara tentang komunikasi dan juga konflik. Komunikasi dan konflik. 5 ayat Alkitab itu antara lain yang saya pilih yaitu yang pertama Mazmur 49 ayatnya yang keempat. Di sini memiliki makna mengenai kebijaksanaan dalam berbicara atau berkomunikasi. Dan ketika kita memilih kata-kata dalam berkomunikasi, kita harus memilih kata-kata yang tepat agar tidak menyakiti hati dari lawan bicara kita atau lawan berkomunikasinya kita. Nah, ayat yang kedua yang saya pilih yaitu Galatia 4 ayatnya yang ke-16. Galatia 4 ayat yang ke-16 di sini bermakna bahwa ketika kita berkomunikasi atau menyampaikan sebuah pesan, kita harus menyampaikannya dengan tegas dan juga tidak takut-takut. Ketika kita berbicara, harus dengan jujur dan juga adil. Tidak boleh pilih kasih, dan kita harus menyampaikan apa yang jujur, bukan kebohongan dari mulut kita. Nah, yang ayat yang ketiga yang saya ambil yaitu Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Di sini memiliki makna bahwa ketika kita berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan tentunya dan juga hormat. Jadi ingat, ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, kita harus memiliki bahasa yang sopan dan juga hormat. Kita harus menghormati lawan bicara kita dan menghindari kritik yang tidak baik sehingga menimbulkan rasa sakit hati di antara lawan bicara kita. Ayat yang keempat yang saya ambil yaitu Kolose 4 ayatnya yang ke-6. Dalam Kolose 4 ayatnya yang ke-6 ini, dia memiliki makna yaitu ketika berkomunikasi kita harus penuh kasih. Kita harus melakukannya dengan penuh kasih. Kita harus berfokus pada kebaikan-kebaikan dan juga solusi-solusi, serta menghindari kata-kata yang bisa menyakiti lawan bicara kita. Nah, ayat yang terakhir yaitu ayat kelima, saya ambil dalam Titus 2 ayatnya yang ke-15. Di sini bermakna bahwa ketika kita berbicara atau berkomunikasi harus dengan wibawa dan juga bijaksana. Selain itu kita juga harus menghormati lawan bicara kita. Dalam artian ketika kita mau dihargai, kita mau dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Jikalau orang lain tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, pasti hati kita sakit. Maka itulah dalam ayat ini Titus 2 ayat 15 mengajarkan kita untuk saling menghormati antara lawan bicara. Oke guys, itu merupakan keempat soal yang menjadi soal ujian akhir dari mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik yang sudah kita bahas semuanya. Jadi, sekian dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom!